Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Mercy of God di sesi Natal tahun 2020. Bersyukur kepada Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada sampai di penghujung tahun ini, semua hanya karena kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Program ini adalah program di mana kita akan belajar, membahas, dan memikirkan kebenaran firman Tuhan untuk mengisi dan menghidupi anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Ada dua anugerah Tuhan Allah kepada manusia. Yang pertama adalah anugerah umum. Anugerah yang bisa dipelajari dari berbagai sumber. Terdiri dari hati nurani, intelektualitas atau logika, fisik, alam semesta. Dalam mengisi anugerah umum ini, siapa yang bekerja lebih keras, siapa yang mengasah diri lebih tajam, siapa yang belajar dengan keras dan belajar dengan tekun, pasti akan mendapatkan hasil yang lebih baik, mendapatkan hasil yang lebih banyak. Siapa yang ingin lebih maju, tentu harus berusaha lebih keras. Itulah anugerah umum. Tuhan memberikan matahari dan hujan kepada semua orang di dalam anugerah umum ini. Tetapi ada yang namanya anugerah khusus, yaitu suatu anugerah yang hanya terdapat dalam Alkitab sebagai firman Allah yang hidup. Terdiri dari keselamatan kekal, kesembuhan dosa, dan perkenanan Tuhan. Anugerah khusus ini hanya diberikan kepada orang-orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Hanya terdapat dalam Alkitab sebagai firman Allah yang hidup. Tema pada episode Natal kali ini adalah mukjizat terbesar. Harus kita akui, kekristenan sangat identik dengan mukjizat. Bahkan terjadi salah kaprah, di mana banyak sekali orang menjadi Kristen hanya karena ingin merasakan mukjizat, ingin mengejar mukjizat, atau ingin memburu mukjizat. Jadilah tingkah laku agamawi yang dipraktekkan untuk sekedar ingin mendapatkan mukjizat. Maka pada episode kali ini kita akan membahas dan memikirkan apa sih mukjizat itu sebenarnya, dan bagaimana kita sebagai orang-orang percaya menyikapi mukjizat yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mukjizat adalah peristiwa atau kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh akal manusia. Jadi mukjizat adalah suatu hal atau kejadian yang supranatural yang tidak dijangkau oleh akal manusia. Kita mohon pencerahan dari Roh Kudus supaya apa yang kita pelajari, apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bisa memberkati kita semua dan bisa meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, mukjizat tidak berhubungan dengan kekudusan. Hakim-Hakim 16 ayat 1-3. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa, karena pikirnya, nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Jadi harus kita pahami bahwa mukjizat tidak berhubungan dengan kekudusan. Ini adalah kisah ketika Simson sedang berada di Gaza, di mana ia ingin menjalankan satu misi dari Tuhan. Lalu pada saat itu Simson melihat seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Kemudian orang-orang Filistin
bersepakat untuk menghabisi Simson di waktu fajar. Tetapi yang terjadi, apa yang terjadi? Tengah malam Simson bangun, lalu diangkatnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiangnya, lalu diletakkan di atas bahunya dan diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Bayangkan, Simson yang baru saja berbuat sundal dengan seorang perempuan sundal, dia masih tetap bisa melakukan sebuah mujizat. Waktu orang-orang Filistin berencana membunuh Simson, tetapi Simson membuat strategi tersendiri. Dia bangun di tengah malam, lalu dicabutnya daun pintu gerbang kota itu dan termasuk di kedua tiang pintunya, lalu diangkatnya dan dibawanya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Seorang Simson yang tidak kudus waktu saat itu, baru saja berbuat zina dengan seorang perempuan sundal, tetapi masih bisa melakukan mukjizat yang sangat hebat, spektakuler. Jadi harus kita pahami bahwa kekudusan tidak berhubungan dengan mukjizat. Karena selama ini terjadi salah kaprah dan salah pengajaran, di mana banyak sekali terjadi pengajaran-pengajaran di mana kita harus kudus supaya untuk mendapatkan mukjizat. Salah sekali, sama sekali salah. Karena kekudusan bukan kita lakukan atau kita praktekkan untuk mendapatkan atau mengejar mukjizat. Kekudusan adalah buah dari pertobatan kita. Kekudusan adalah buah dari iman kita, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Kita yang dulunya tidak kudus, dulunya yang hidup berantakan, sekarang setelah mengenal Yesus Kristus, kita hidup dengan kudus, supaya kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Bukan karena kita ingin mengejar mujizat, supaya mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Mindset yang salah seperti ini harus kita perbaiki di dalam kehidupan rohani kita, agar pertumbuhan iman kita bisa semakin bertingkat dan bertumbuh. Iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi ditekankan di sini, mukjizat tidak berhubungan dengan kekudusan. Sebab Simson yang baru saja berbuat zina dengan seorang perempuan sundal bisa melakukan sebuah mukjizat. Ingat, kekudusan bukan untuk mengejar mukjizat. Kekudusan adalah buah dari pertobatan, agar kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berikutnya, mukjizat tidak berhubungan dengan ketaatan. Bilangan 20 ayat 7-11. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Mukjizat tidak berhubungan dengan ketaatan. Ini adalah kisah di mana bangsa Israel sampai di suatu tempat yang namanya Meriba. Di sana mereka tidak mendapatkan air, mereka kehausan. Lalu mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, supaya Musa mengumpulkan orang-orang Israel itu, dan Musa berkata kepada gunung itu supaya mengeluarkan air di depan mata orang-orang Israel. Tetapi apa yang terjadi? Musa yang dikuasai oleh emosi tidak taat dengan perkataan Tuhan.
Musa hanya diperintahkan untuk berkata kepada gunung batu itu, "Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya." Tetapi apa yang Musa lakukan? Musa yang dipenuhi oleh hawa emosi, yang dikuasai oleh emosi, memukul bukit batu itu. Tetapi apa yang terjadi? Walaupun Musa tidak taat dengan perintah Tuhan, bukit batu itu tetap mengeluarkan air. Jadi melalui kisah ini kita harus bisa memahami bahwa mujizat tidak berhubungan dengan ketaatan. Seperti yang sebelumnya kita bahas, banyak sekali salah kaprah rohani di mana orang belajar menjadi taat, mengasah diri menjadi taat, bertekad untuk menjadi taat hanya karena ingin mendapatkan mujizat. Suatu motivasi rohani yang sangat salah. Karena ketaatan bukan untuk mengejar mujizat. Ketaatan bukan untuk mendapatkan mujizat. Ketaatan adalah buah dari iman. Buah dari iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana kita bisa menjadi taat dan bisa berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita bisa menjadi garam dan terang dunia dari ketaatan kita kepada Tuhan. Bukan sebaliknya. Kita mengasah diri, bertekad, melatih diri menjadi taat supaya mendapatkan mujizat. Itu suatu hal yang sangat salah. Dan ironisnya, inilah yang banyak diajarkan. Pengajaran-pengajaran yang salah seperti ini yang harus kita bisa koreksi. Bahwa mujizat tidak berhubungan dengan ketaatan. Tetapi ketaatan adalah buah dari pertobatan kita kepada Tuhan. Dengan menjadi taat, maka kita akan bisa mencerminkan suratan Kristus dalam hidup kita, supaya orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Bukan menjadi taat supaya kita seolah-olah berjasa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan mujizat kepada kita. Itu adalah suatu motivasi dan mindset yang salah. Jadi sekali lagi harus kita pahami bahwa mujizat tidak berhubungan dengan ketaatan. Bahkan seorang Musa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk berkata kepada bukit batu, tetapi malah memukul bukit batu itu, tetap bisa terjadi mujizat, di mana bukit batu itu tetap mengeluarkan air, walaupun Musa tidak taat. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketaatan adalah buah dari pertobatan, bukan untuk mengejar mujizat-mujizat. Berikutnya, mujizat tidak berhubungan dengan percaya. 2 Raja-Raja 5 ayat 11-14. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.' Maka turunlah ia, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir." Mujizat tidak berhubungan dengan percaya. Ini adalah kisah di mana Naaman, seorang panglima dari bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, datang kepada Nabi Israel untuk meminta kesembuhan. Lalu sang Nabi menyuruh atau memerintahkan Naaman untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Naaman merasa gusar atau tersinggung karena dia merasa sungai-sungai di negerinya, di Damsik, itu jauh lebih bersih dan jauh lebih bagus daripada sungai Yordan yang menurutnya kotor. Dan ia harus mandi di
Sungai Yordan sebanyak 7 kali supaya bisa mendapatkan kesembuhan. Naaman menjadi marah dan panas hati. Tetapi para orang-orang Naaman, para pembantu Naaman datang dan berkata kepadanya. Pegawai-pegawainya itu berkata kepadanya supaya tidak ada salahnya menuruti permintaan Nabi itu. Tidak ada salahnya menuruti perintah sang Nabi untuk mandi di Sungai Yordan. Lalu Naaman yang hanya sekedar coba-coba saja melakukan sesuai yang diperintahkan oleh sang Nabi. Dia lalu mandi sebanyak 7 kali di Sungai Yordan itu, dan dia mendapatkan kesembuhan. Ini adalah satu bukti atau suatu gambaran di mana mujizat tidak berhubungan dengan percaya. Seorang Naaman yang tidak percaya, hanya coba-coba saja dia mandi di Sungai Yordan sesuai dengan arahan sang Nabi, tetap bisa mendapatkan mujizat kesembuhan. Naaman turun atau mau mandi karena mendengar advice atau saran dari pegawai-pegawainya, bukan karena dia percaya kepada sang Nabi. Dia tidak percaya, malah dia panas hati. Tetapi apa yang terjadi? Walaupun Naaman yang tidak percaya tetap mendapatkan mujizat kesembuhan. Jadi mujizat tidak berhubungan dengan percaya. Yang harus kita pahami adalah percaya adalah buah dari iman dan pertobatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan menjadi percaya, kita akan mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita akan selalu bergantung penuh pada belas kasihan Tuhan. Itulah percaya. Jadi percaya kita bukan untuk mengejar mujizat-mujizat. Jangan sampai terjadi salah kaprah rohani kembali. Seluruh kepercayaan kita hanya untuk mengejar mujizat-mujizat. Sehingga kita ingin selalu memanfaatkan Tuhan untuk mendapatkan mujizat. Suatu motivasi yang salah dan motivasi yang sangat melenceng dari kebenaran firman Tuhan yang sejati. Sekali lagi kita tekankan di sini bahwa mujizat tidak berhubungan dengan percaya, tetapi percaya adalah buah dari iman dan pertobatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya akan mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, bergantung penuh kepada belas kasihan Tuhan. Yang berikutnya, mukjizat tidak berhubungan dengan kebaikan. Kisah 9 ayat 3 sampai ke 7. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan, karena memang mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Mujizat tidak berhubungan dengan kebaikan. Ini adalah kisah di mana Saulus yang akan menuju ke Damsyik. Saulus yang sudah siap untuk melakukan eksekusi, pengejaran besar-besaran terhadap orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk ditangkapi, dianiaya, bahkan dibunuh. Tapi apa yang terjadi? Di tengah jalan, Tuhan Yesus Kristus sendiri datang menghampiri Saulus dalam bentuk cahaya yang memancar dari langit dan suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Ini ada suatu mukjizat yang besar, mukjizat yang mengubah hidup seorang pria bernama Saulus dari seorang Farisi yang pembasmi orang-orang percaya menjadi seorang rasul yang sangat diurapi, rasul yang sangat besar, seorang rasul yang sangat kudus. Kita tahu latar belakang Saulus, dia adalah seorang Farisi, seorang ahli Taurat yang sangat radikal,
seorang ekstremis, pembenci orang-orang percaya, pembenci murid-murid Kristus, penganiaya, penangkap, bahkan pembunuh murid-murid Kristus. Tetapi dengan latar belakang seperti itu, latar belakang yang sangat jahat, tetapi Tuhan dengan belas kasihan Tuhan tetap datang dan tetap terjadi mujizat pada diri Saulus. Saulus menjadi Paulus, seorang rasul yang sangat diurapi dan sangat dipakai oleh Tuhan. Ini adalah bukti bahwa mujizat tidak berhubungan dengan kebaikan. Seorang Saulus yang sangat jahat tetap bisa mendapatkan mujizat dari Tuhan. Seorang Saulus yang sangat bengis dan sadis tetap mendapatkan mujizat dari Tuhan. Terjadi mujizat dalam hidup Saulus. Saulus menjadi Paulus. Jadi kita harus tekankan lagi di sini, mujizat tidak berhubungan dengan kebaikan, tetapi kebaikan adalah buah-buah pertobatan dan buah-buah iman kita, buah-buah roh di dalam kehidupan kita, di mana kita mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan dan anugerahkan kepada kita di dalam hidup ini, dalam bentuk kebaikan-kebaikan kita kepada sesama kita manusia. Jadi jangan pernah mempunyai mindset bahwa kita berbuat baik untuk mengejar mujizat, untuk mendapatkan mujizat. Sama sekali salah. Kebaikan kita adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Kebaikan kita adalah buah dari pertobatan kita. Kebaikan adalah sarana di mana kita mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Itulah kebaikan-kebaikan yang harus ada di dalam hidup kita. Bukan untuk mengejar mujizat, tetapi sebagai bukti bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang sejati. Itulah pelajaran kita tentang mujizat. Mujizat tidak berhubungan dengan kebaikan. Mujizat tidak berhubungan dengan percaya. Mujizat tidak berhubungan dengan ketaatan. Mujizat tidak berhubungan dengan kekudusan. Jadi di antara mujizat-mujizat ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kita semua hanyalah karena murni kemurahan dan belas kasihan Tuhan kepada kita, kepada manusia yang lemah, berdosa dan tanpa harapan. Semua itu hanya belas kasihan Tuhan belaka yang patut kita syukuri, yang patut kita selalu nanti-nantikan untuk kita syukuri selalu. Kita bukanlah pengejar mujizat, tetapi bila terjadi mujizat di dalam kehidupan kita, itu semata-mata hanyalah karena belas kasihan Tuhan kepada kita. Dan kabar baiknya adalah ada satu mujizat terbesar yang pernah ada di dalam dunia ini. Mujizat yang pernah kita terima, suatu mujizat terbesar yang ada di dalam kehidupan kita. Natal adalah mujizat terbesar. Lukas 2 ayat 10-14. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Natal adalah mujizat terbesar. Bersyukur kepada Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya sudah mendapatkan mujizat terbesar dari Tuhan, yaitu Natal. Kelahiran Sang Juru Selamat, Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Natal adalah suatu peristiwa yang sangat-sangat mujizat. Natal di mana janji Tuhan tentang keselamatan itu telah datang. Allah yang maha tinggi rela dan mau datang ke dunia menjadi manusia. Lahir di tempat yang sangat sederhana, di kandang domba. Suatu mujizat yang sangat besar. Allah yang maha tinggi menjadi manusia, lahir di kandang domba, supaya setiap orang bisa datang kepadanya. Dari golongan manapun bisa datang kepada Yesus Kristus untuk menyembahnya, memujinya, memuliakan namanya.
Sang Juru Selamat telah lahir. Raja Damai telah lahir. Ini adalah mujizat yang terbesar. Manusia yang berdosa dan tanpa harapan diberikan Tuhan suatu anugerah yang sangat besar. Firman Allah menjadi manusia dalam wujud Yesus Kristus Tuhan. Dialah Sang Juru Selamat yang telah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan dosa saudara semua. Ini adalah mukjizat terbesar yang selalu kita syukuri. Ini adalah damai yang terbesar. Sungguh anugerah yang sangat tidak ternilai untuk semua bangsa yang ada di dunia ini. Inilah mukjizat yang terbesar yang harus kita syukuri, yang harus kita bagikan kepada sesama manusia di seluruh dunia, agar semakin banyak lagi orang-orang yang menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan. Amin. Selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru tahun 2021. Terima kasih sudah mengikuti program ini. Semoga program ini bermanfaat buat kita semua, meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan apabila Tuhan berkenan, kita akan berjumpa lagi pada episode-episode yang berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.